Ramadan ini seolah diwarnai kabar prihatin dari jagat selebriti. Bagaimana tidak, hanya hitungan hari pasca mantan artis cilik Nikita Maidi berbahagia pulang dari ibadah umroh di Tanah Suci Mekah, Cikita tiba-tiba saja mengalami kejang dan jatuh ketika pulang balik ke Indonesia. Cikita pun sempat dibuat panik karena tak berhenti muntah diiringi dengan sakit kepala yang hebat. Apa yang terjadi dengan mantan artis cilik yang melejit lewat lagu Jangan Pipis Sembarangan itu? Jika ibadah umroh sempat mendulang heboh karena diwarnai waspada virus SARS, mungkinkah Cikita yang baru saja pulang umroh terserang penyakit yang sama? Usut punya usut, Cikita divonis dokter menderita sakit demam tifoid, sebuah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica. Kemarin itu sebenarnya sakitnya tuh karena kecapean. Kalau kata dokter itu namanya demam tifoid. Melakukan ibadah umroh, terus selang 4 hari kemudian aku lagi kerja, tiba-tiba aku kayak gemeteran, kayak kejang-kejang gitu, gemeteran parah. Terus habis itu badannya tuh langsung dimendingin, keringet dingin sampai kaki keringet. Terus aku tengleng, kepala aku kayak dipasung. Aku masih nekat puasa karena masih jam 4.30. Terus ya udahlah, aku bilang ya udahlah ntar aja deh sampai ntar pas buka, karena aku cuma butuh teh manis atau coklat segala macam. Cuman itu kepala udah sakit banget, gemeteran karena itu kayak kejang-kejang, terus aku muntah air terus. Dan aduh, nggak biasanya deh aku kayak gitu, nggak pernah aku ngerasain hal itu sebelumnya. Dan mengejutkan, tidak hanya terserang penyakit demam limfoid, Cikita pun beresiko terserang penyakit radang otak, tapi toh Cikita tidak patah arang, kekeh mempertahankan ibadah puasanya. Alhasil, Cikita pun sempat menjalankan ibadah puasa sambil menahan sakit yang luar biasa. Sekarang aku paksa puasa, karena emang aku udah tekad ya Allah, aku pingin sembuh dengan puasa ini, semoga ini menjadi obat untuk aku untuk menyucikan diri. Udah itu aja aku niatnya. Sebenarnya belum dibolehkan puasa, cuman aku yang namanya bantu ya bandel, jadi aku puasa aja. Yang penting pas buka aku minum obat. Dikasihnya itu bisa ke radang otak kalau dibiarkan terlalu lama, karena kepala aku tuh sakitnya gila-gilaan, terus badan aku mendidih, terus keringet dingin segala macam nggak jelas, jadi dia up and down terus. Ya udahlah, akhirnya aku tanggal 28 malam langsung aku masuk UGD di infus, dan itu menurut aku kayak ya udah untuk pertama kali aku kayak gitu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Hari Minggu dini hari tadi seolah menjadi hari Ramadan terakhir bagi artis Hendrik Caper. Pasalnya setelah 11 hari mengalami koma dalam kondisi kritis akibat komplikasi penyakit jantung dan ginjal, Hendrik akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada pukul 2.47 pagi tadi. Kabar ini terkuak ketika Ustadz Zaki Mirza, teman Hendrik, mengungkapkan aksi bela sungkawa di akun sosial media miliknya dan langsung mengkonfirmasi kabar kematian Hendrik dengan dokter yang menangani Hendrik di RSUD Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ironisnya, tak banyak yang tahu bahwa Hendrik sudah mengalami kondisi gawat sejak hari Sabtu sore kemarin hingga meninggal dalam sepi karena hanya ditemani Nur Zalilah, sang istri. Pak Ustadz, ya Bapak, gimana? Mohon maaf. Ya, jadi dari jam 18 itu keadaannya mulai memburuk. Kita melakukan dengan saturasi oksigennya cuma 20%. Kita melakukan bagging dan di istilah kedokteran itu dengan bantuan nafas. Tapi keadaan naik turun sehingga jam 2.47 tuh. Banyak orang yang kondisinya kita anggap sudah nggak mungkin lagi buat menemui. Kepergian Hendrik tepat 1 hari pasca dikunjungi pertama kali oleh teman-temannya seperti Ustadz Zaki Mirza hingga Daus Mini. Pada tanggal 1 Juli 2016 lalu itu pun tak pelak menyisakan tanya. Pasalnya dalam kunjungan tersebut, Ustadz Zaki Mirza sempat mendoakan Hendrik dan berujung sebuah momen ajaib terbukanya mata Hendrik meski sesaat diwarnai tangis yang keluar dari matanya. Kami yakin Kau maha mengangkat penyakit setiap hamba-Mu, ya Allah. Kau yang maha perkasa, yang maha mengangkat penyakit setiap hamba-Mu, ya Allah. Dengan segala kebaikan yang pernah dilakukannya, ya Allah. Dengan sedekah yang pernah dilakukannya, ya Allah. Dengan sholat yang pernah dilakukannya, dengan segala doa yang pernah dilakukannya.
Kami memohon kepadamu ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Kalau kita tadi sampai dengar beliau sampai kerja di pabrik tapi cuma 3 bulan, artinya menunjukkan bahwa dari beliau sendiri tuh bukan yang sekedar nunggu bantuan dari teman-teman, enggak, tapi dia juga berjuang sendiri sampai rela gitu loh, sampai rela banget buat ngepak-ngepakin pakaian di pabrik, buat beli obat, buat keluarga dan lain sebagainya. Ini contoh buat kita semua, ya laki-laki tetap harus punya tanggung jawab. Sesaat lagi, Hotshot akan kembali dengan cerita menarik Gempita Nora Putri Gading Martin dan Giselle. Sering diajak ke lokasi syuting, benarkah meski masih balita, Gempita jadi tertular ayah ibunya ingin terjun di dunia akting? Jangan beranjak kemana-mana, karena Hotshot akan kembali usai jeda pariwara yang berikut ini.